Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini akan menganalisis tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelum kita melanjuti struktur dan kebahasaan teks anekdot, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau kenyataan serta mempunyai maksud untuk melakukan kritik atau menyampaikan pesan lewat kritik tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi teks anekdot. Teks anekdot mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi primer, yaitu sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu fungsi sekunder, sebagai bahan hiburan, analogi, penarik perhatian, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas tujuan teks anekdot. Tujuan teks anekdot yang pertama yaitu untuk mengkritik. Nah, mengkritik untuk menyampaikan kritik secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung itu dengan cara menyindir, misalnya tentang layanan publik di bidang hukum, politik, dan sosial. Nah, yang kedua berfungsi untuk menghibur. Menghibur yaitu teks anekdot untuk membangkitkan tawa, menggairahkan atau menghibur pembaca. Nah, yang ketiga yaitu untuk menyampaikan pesan. Dalam menyampaikan pesan, teks ini bertujuan mengungkapkan suatu kebenaran dengan sebuah kisah singkat yang dikemas secara rinci. Yaitu ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu berupa teks cerita. Yang kedua, menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang ketiga, memiliki sifat humoris. Dan yang terakhir, terselip kritik atau pesan. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi menggambarkan tentang teks anekdot yang secara umum atau menunjukkan hal unik yang ada di dalam teks. Nah, yang kedua ada orientasi, yaitu awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dalam cerita itu terjadi. Nah, yang ketiga ada krisis, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai masalah utama dari suatu teks anekdot. Yang keempat ada reaksi, yaitu tanggapan atau respon atas krisis yang digunakan sebelumnya. Yang kelima yaitu ada koda. Koda yaitu bagian penutup atau simpulan tentang kejadian yang dialami menurut atau orang yang ditulis. Sekian pembahasan kita mengenai pengertian teks anekdot, fungsi teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, serta tujuan teks anekdot dan struktur teks anekdot. Untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, kita akan melanjutkannya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.